Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khilafah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah berita bahwa ancaman terhadap Muslim meningkat menyusul pembakaran hotel serta protes yang berujung bentrok dengan polisi yang terjadi di Inggris baru-barusan ini. Nah, terlihat dalam beberapa hari terakhir, kerusuhan terjadi di sejumlah ruang publik yang beredar luas di masyarakat. Nah, bagaimana sebenarnya situasi sosial di Inggris saat ini? Telah bergabung bersama kita Bung Farid Wajidi, Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah, di khair. Alhamdulillah khair. Nah, Bung Farid, ini lagi heboh kerusuhan terjadi di Inggris. Ya, sebenarnya banyak kerusuhan ya, sering terjadi kerusuhan di sana. Cuma akhir-akhir ini bikin perhatian netizen gitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sana, Bung Hmm. Farid? Ya, ini bisa disebut bukan kerusuhan yang pertama kali ya, yang melibatkan eh, para bentrokan ya dengan imigran eh, dari luar Inggris, terutama dari komunitas umat Islam ya. Tapi bisa disebut kerusuhan kali ini kerusuhan yang cukup bisa disebut cukup parah ya. Sebenarnya pemicu kerusuhan ini karena adanya informasi palsu di media sosial ketika terjadi pembunuhan ya, terhadap tiga orang anak ya. Di sosial media itu kemudian dimunculkan informasi palsu seolah-olah tersangkanya adalah seorang imigran Muslim ya. Memang awalnya pihak kepolisian ya tidak mengungkap jati diri pelaku ini karena ada dalam undang-undang di Inggris usianya dalam usia tertentu pelakunya tidak diungkap. Baru kemudian diungkap setelah terjadinya kerusuhan ya yang ternyata pelakunya ini uh, bukanlah uh, bukanlah seorang Muslim ya. Uh, Namanya Axel Ruda Kubana. Ya, dia juga bukan bisa disebut bukan seorang imigran yang baru datang ke Inggris ya, karena dia lahir di Inggris ya, usianya cukup cukup muda, 17 tahun ya, dan agamanya juga bukan beragama Islam. Ini yang kemudian memicu ya. Namun trigger ini berkembang luas bukan tanpa alasan ya. Sebelumnya memang apa yang disebut dengan uh, Islamophobia itu sangat sangat menguat ya di Eropa, termasuk xenophobia ya. Xenophobia yaitu sikap anti asing, terutama imigran-imigran Muslim. Ini memang sudah menguat, dan menguatnya sikap anti asing, xenophobia, anti imigran, ini disebabkan oleh tentu oleh banyak faktor ya. Banyak pihak yang mengatakan faktor utamanya itu sebenarnya adalah kondisi internal di negara-negara Eropa sendiri yang setelah krisis ekonomi di Eropa, bisa disebut perkembangan ekonomi di Eropa itu stagnan ya, pengangguran yang meluas ya. Masuknya imigran asing ini kemudian dijadikan sebagai kambing hitam ya, penyebab kondisi ekonomi yang melamban di Eropa. Jadi faktor ekonomi ini memberikan faktor yang signifikan ya. Uh, Namun sebenarnya perlu kita catat bahwa terutama sikap anti-Muslim ini juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara-negara Barat, ya, elit politik Barat yang dikenal dengan war on terrorism, ya, terutama setelah serangan WTC, di mana war on terrorism ini yang kemudian bergeser menjadi war on radicalism itu menjadikan Islam dan kaum muslimin itu sebagai
musuh, ya. Ini yang kemudian memperparah sikap anti-Islam ini. Ini tampak misalkan dari pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris, ya, ketika masih menjadi Perdana Menteri, Tony Blair di depan Partai Buruh, Kongres Partai Buruh Inggris tuh mengatakan apa yang dia sebut sebagai evil ideology. Nah, kalau kita lihat apa yang disebut dengan ideologi uh, iblis itu mengarah kepada Islam, ya. Dia sebutkan antara lain intinya, ya, 3 karakter ideologi iblis itu. Pertama, anti demokrasi, ya. Yang kedua, menginginkan penegakan syariat Islam. Yang ketiga, menginginkan persatuan umat Islam secara global, ya. Jadi kalau kita lihat yang dia sebut sebagai evil ideology ini itu tentu mengarah kepada umat Islam dan kaum muslimin. Ini yang juga memperparah, ya, kondisi anti-Islam. Lebih-lebih lagi politik di Eropa yang sangat pragmatis, ya, sangat pragmatis dalam pengertian ketika para politisi ini melihat, ya, sikap anti imigran itu menguat, sikap anti muslim menguat, ini kemudian dijadikan isu politik, ya, dalam kampanye-kampanye mereka. Jadi seolah-olah kebencian ini menjadi sesuatu yang dilegalkan. Ya, puncaknya itu adalah munculnya kerusuhan-kerusuhan yang terjadi termasuk yang terjadi di Inggris akhir-akhir ini. Kira-kira demikian. Ya, Bung Farid, ah, mengenai Islamofobia itu. Nah, ini kan sering kali terjadi dan banyak umat Islam yang sampai kehilangan nyawa. Lantas, bagaimana sikap kita kaum muslimin di belahan dunia lain ini kemudian maksud saya di luar Inggris ini melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang didolimi di Inggris, Bung Farid. Ya, uh, memang tidak mudah, ya, menghilangkan Islamophobia di Eropa, ya, di masyarakat Barat, ya, karena ini mengakar sudah sejak lama, ya. Uh, Kalau kita tarik lebih jauh lagi itu mengakar pada uh, perang salib, gitu, ya. Karena itu Islam itu memang dianggap ancaman oleh Eropa, ya, dan negara-negara Barat, ya. Jadi akarnya ini bisa disebut sangat sangat mencengkram, ya. Jadi tidak mudah menghilangkan Islamophobia ini. Sebenarnya umat Islam di Eropa itu telah uh, menunjukkan, ya, menunjukkan pencitraan yang positif sebenarnya, ya, terkait dengan Islam di sana. Itu ditandai dengan tidak sedikit, ya, yang memeluk agama Islam, ya. Mereka bisa disebut terkagum-kagum dengan sikap seorang Muslim, ya, bagaimana mereka itu menjalani hidup dengan tenang, gitu, ya, kemudian menghargai keluarga, menghargai orang tua, tidak mabuk-mabukan, tidak zina. Ini suatu hal yang menarik, ya. Apalagi akidah Islam itu dibangun oleh dasar akidah yang rasional, ya. Jadi umat Islam di sana sebenarnya kalau kalau kita lihat sudah menunjukkan sikap-sikap yang positif yang terbukti banyak yang kemudian juga memeluk agama Islam. Tapi media massa, kebijakan elit politik Barat yang anti-Islam itu memang memperkuat, ya, bisa disebut menyuburkan kembali sikap anti-Islam. Itu suatu kesulitan yang pertama. Yang kedua, memang di tengah-tengah masyarakat Barat ini sebagai sebagai dampak dari pemikiran kolonialisme memang memandang, ya, memandang masyarakat di luar Eropa itu sebagai masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang peradabannya itu rendah, gitu, ya. Dan ini juga masih bisa terhubung hingga saat sekarang ini, ya. Jadi ketika mereka melihat orang kulit hitam, mereka melihat orang Asia, yang muncul itu adalah sikap rasis, ya. Ini bukan hal yang mudah dihilangkan karena ini berakar dari sejarah kolonialisme mereka sejak sejak lama, gitu, ya.
Nah, karena itu kalau tadi ditanya bagaimana sikap seorang Muslim, saya kira kalau masyarakat Islam di Eropa atau di Amerika, misalkan di negara-negara Barat itu sudah berupaya ya untuk menjalin apa hubungan begitu ya. Kadang-kadang menjelaskan bagaimana Islam kepada masyarakat Eropa, tapi ini memang tidak gampang. Yang kedua, ini tidak bisa lepas dari kondisi politik umat Islam secara global ya. Kenapa saya katakan tidak bisa dilepaskan? Karena saat sekarang ini uh, apa yang disebut dengan Islam yang rahmatan lil alamin itu lebih banyak pada level individu dan keluarga. Jadi belum dirasakan ya pada level masyarakat, apalagi pada level negara ya. Karena uh, tidak ada saat sekarang ini negara yang benar-benar itu menerapkan syariat Islam secara kafah ya, apalagi pada level global ya. Ini belum muncul yang negara yang disebut pada level global yang merepresentasikan penerapan syariat Islam secara menyeluruh ya. Uh, ini akan lebih mudah ya. Ini akan lebih mudah kalau kemudian ada negara ya yang memiliki pengaruh global ya yang itu memang merepresentasikan ideologi Islam yang menerapkan seluruh syariat Islam. Ini akan membungkam ya tudingan-tudingan palsu mereka ya. Kadang-kadang tudingan palsu ini kan tidak bisa dijawab dengan jawaban kata-kata juga gitu ya. Jadi kata-kata ketemu kata-kata kadang-kadang nggak selesai juga gitu ya. Nah, namun kalaulah ya ada negara yang benar-benar merepresentasikan Islam yang menerapkan seluruh syariat Islam secara kafah dan tampak bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu benar-benar terwujud. Nah, Islamofobia ini akan lebih mudah diselesaikan ya karena kebohongan-kebohongan yang sering ditudingkan kepada Islam itu kemudian terbantah gitu ya dengan mereka ketika mereka melihat bahwa ada negara yang benar-benar rahmatan lil alamin menjadi mercusuar peradaban sains dan teknologi ya membawa perdamaian dan sebagainya. Ini yang merupakan agenda pokok umat Islam saat sekarang ini ya. Dalam kondisi seperti itulah maka Islamofobia ini bisa diminimalisir ya. Luar biasa. Memang Bung Farid, kita melihat orang-orang yang dulunya anti-Islam, kemudian ketika mereka masuk Islam ini menyadari ada sebuah sistem yang error. Nah, bagaimana kita mempersembahkan solusi Islam ini kepada bukan saja buat Inggris ya, tapi juga untuk dunia internasional. Step by step apa yang harus dilakukan sehingga sistem Islam itu terwujud, Bung Farid? Ya, saya pernah diskusi dia dengan seorang aktivis dakwah Eropa. Dia menceritakan kenapa Islamofobia itu menguat ya di Barat. Ini memang sudah agak lama diskusinya ya, beberapa tahun yang lalu saat Islamic Book Fair ya di Jakarta. Ada hal yang menarik kalau saya lihat ketika dia menjelaskan Islamofobia ini menguat seiring dengan kemunduran kapitalisme di Barat gitu. Ya, jadi ada kegagalan ekonomi, ada kegagalan politik, kemudian tingkat stres di tengah masyarakat yang tinggi, kemiskinan yang semakin meluas, pengangguran yang semakin meluas. Nah, dalam kondisi seperti itu, elit politik Barat khawatir ya masyarakat Barat itu kemudian melihat Islam itu sebagai alternatif gitu. Nah, karena itu katanya itu perlu melakukan upaya pencitraan negatifan terhadap ajaran-ajaran Islam ya supaya masyarakat Eropa itu tidak berpaling kepada Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islamophobia ini sebenarnya muncul sebagai cerminan dari apa yang disebut dengan apa namanya mencari kambing hitam gitu ya dalam kondisi Eropa yang demikian yang saat sekarang ini mengalami krisis itu perlu ada kambing hitam ya dan kambing hitam yang paling mudah itu adalah Islam dan kaum muslimin dengan menudingnya teroris ya dengan menudingnya mundur dan sebagainya ya. Nah, karena itu kalau tadi dikatakan apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, ya mau tidak mau kita harus mendirikan negara sekali lagi ya, yang mencerminkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh tadi sehingga
tudingan-tudingan yang mereka sebutkan kepada Islam itu kemudian terbantahkan ya. Sebenarnya di masyarakat Eropa, kalau pada level individu dan keluarga, mereka sudah merasakan itu, hidup bertetangga dengan Muslim, bagaimana tetangga Muslim yang memperhatikan mereka ya, bagaimana kemudian apa namanya mereka melihat kasih sayang seorang Muslim kepada keluarganya, kepada orang tuanya gitu. Mereka sudah merasakan itu, tapi pada level politik, level ekonomi, mereka belum merasakan itu. Nah, di sini sebenarnya adalah peluang besar Islam untuk memberikan solusi terhadap krisis dunia akibat kapitalisme sekarang. Nah, disinilah pentingnya penerapan syariat Islam secara kafah ya, secara totalitas, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin itu benar-benar dirasakan ya. Karena itu konflik-konflik seperti ini atau krisis-krisis seperti ini ya, termasuk Islamofobia, ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan apa yang dimunculkan saat sekarang ini, misalkan dengan pendekatan lintas agama gitu ya, dialog antar agama, dialog antar peradaban, ini nggak akan bisa menyelesaikan, karena masalahnya itu sebenarnya bukan persoalan antar agama gitu ya. Ini krisis yang lebih banyak muncul karena faktor ekonomi, faktor politik ya, bukan karena apa namanya permusuhan antara Islam dan Kristen misalkan ya, tapi ini antara kapitalisme yang menyebabkan penderitaan gitu. Nah, karena itu solusi-solusi apa namanya dialog antar umat beragama itu nggak akan menyelesaikan gitu. Itu solusi-solusi yang sifatnya hanya normatif. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah adanya tatanan yang baru ya, yang menggantikan sistem kapitalisme, dan tatanan baru itu adalah Islam, dan itu akan dirasakan oleh masyarakat Barat sebagai suatu kebaikan. Dan kita yakin kalau itu terbentuk, maka itu mirip-mirip seperti kaum muslimin ya, ketika melihat Eropa pada tahun 20-an ya. Kita tahu Eropa pada tahun 20-an itu kan Eropa yang bangkit ya. Mereka melihat luar biasa kebangkitan sains dan teknologi di Eropa, sementara Khilafah Utsmani pada waktu itu sedang mundur, bahkan disebut sebagai the segment of the Europe ya. Dalam kondisi seperti itu, kemudian wajar kalau tidak sedikit para intelektual yang kemudian berkiblat ke Barat, yang mengagumi Barat, karena mereka melihat Barat itu sebagai suatu hal yang bangkit. Tapi kan saat sekarang ini kondisinya terbalik gitu ya, tidak seperti itu. Nyaris tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari nilai-nilai Barat ya. Ekonomi mereka rusak, sosial politik mereka rusak, apalagi krisis Palestina sekarang ini membuktikan kegagalan-kegagalan mereka dalam mengatur tatanan politik internasional. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang membuat orang itu mencintai ideologi kapitalisme itu. Nah, disinilah sebenarnya peluang Islam itu menjadi sangat penting. Nah, hanya saja Islam itu kan kalau hanya sebatas penjelasan yang sifatnya normatif ya, itu kan belum benar-benar bisa dirasakan. Karena itu Islam terus diterapkan secara totalitas. Nah, disitulah perjuangan untuk penegakan khilafah ala minhajin nubuwah itu menjadi sangat penting, sehingga Islam ya pada level global yang rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan bukan hanya oleh orang Islam tapi juga oleh dunia. Baik, terima kasih Bung Farid atas penjelasannya. Luar biasa pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, sebuah solusi yang sangat luar biasa sekali. Dan semoga menjadi pencerahan buat kita semua ya terkait dengan Islamofobia dan bagaimana mengatasinya di dunia ini. Baik, semoga Bung Farid keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.